Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hakikat lembaga negara yang beranggotakan saya sendiri Alfisar Dafur Ramadan dan teman-teman saya Nadia Suci Lestari, Saya Sukma Putri Diwijaya. Dwi Suci Amalia, Saya Rensa Deviris Fadila. Saya Sarawati Lestari. Hakikat lembaga negara. A. Pengertian hakikat lembaga negara. Secara etimologis, hakikat berarti inti, esensi, atau makna yang sebenarnya. Maka, hakikat lembaga negara adalah pemahaman mendasar tentang keberadaan fungsi, kedudukan, serta peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara merupakan organ konstitusional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjalankan kekuasaan negara dan mencapai tujuan nasional. Secara umum, hakikat lembaga negara mencakup 3 hal utama. 1. Sebagai alat kelengkapan negara. 2. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Sebagai pelaksanaan fungsi pemerintah. landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis lembaga negara bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kesatuan, dan demokrasi menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga negara. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis lembaga negara terdapat dalam 1. UUD 1945, 2. Undang-undang, 3. Peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. 3. Landasan sosiologis. Lembaga negara dibentuk karena kebutuhan masyarakat akan sistem pemerintahan yang teratur, adil, dan mampu menjaga ketertiban sosial. D. Prinsip pembagian kekuasaan. Hakikat lembaga negara tidak terlepas dari teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut teori ini, kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 agar tidak terjadi pemutusan kekuasaan. 1. Ada kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang dan pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh presiden dan jajaran kementerian. 2. Kekuasaan legislatif, membentuk dan menetapkan undang-undang, dilaksanakan oleh DPR dan DPRD. 3. Ada kekuasaan yudikatif, yaitu menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan seperti MA dan MK. Tujuan ini adalah menciptakan keseimbangan kekuasaan. E. Kedudukan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002. Perubahan besar yang terjadi antara lain yaitu 1. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dan terakhir, DPD menjadi bagian dari sistem perwakilan. Hakikat perubahan ini adalah memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. F. Ciri-ciri hakikat lembaga negara. Yang pertama, dibentuk berdasarkan hukum. Yang kedua, memiliki kewenangan tertentu. Yang ketiga, bekerja atas nama negara. Dan yang keempat, bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kelima, saling berhubungan dan saling mengawasi. Ciri ini menunjukkan bahwa lembaga negara bukan lembaga bebas, melainkan terkait konstitusi. G. Fungsi lembaga negara dalam demokrasi. Dalam negara demokrasi, lembaga negara berfungsi untuk: yang pertama, menyalurkan aspirasi rakyat; yang kedua, membuat kebijakan publik; dan yang terakhir, menjaga supremasi hukum dan mengontrol penggunaan kekuasaan. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa lembaga yang kuat dan profesional. H. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara bersifat koordinatif dan saling mengawasi. Contohnya, DPR mengawasi kebijakan presiden, MK dapat membatalkan undang-undang, BPK memeriksa keuangan negara. Sistem ini disebut checks and balance, yaitu mekanisme saling mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pentingnya lembaga negara dalam kehidupan berbangsa. Keberagaman lembaga negara penting karena menjamin stabilitas pemerintahan, melindungi hak asasi manusia, menjaga keutuhan NKRI, menciptakan kepastian hukum, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Tanpa lembaga negara, negara akan mengalami kekacauan dan ketidakteraturan. J. Kesimpulan.
Hakikat lembaga negara adalah sebagai alat kelengkapan negara yang menjalankan kekuasaan secara konstitusional. Berdasarkan UUD 1945, untuk mewujudkan tujuan nasional, lembaga negara bukan hanya struktur formal, tetapi merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.